Halo teman-teman semuanya, kembali dengan aku Vincent di YouTube channel Hesan. Dan di video kali ini kita bakal bahas lagi tentang pemrograman komputer. Dan untuk materi pada video kali ini kita bakal bahas tentang yang namanya itu fungsi. Jadi langsung aja kita ke materinya. Oke, kita mulai dari definisi dan perannya dulu. Fungsi adalah blok kode terpisah yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Tujuan utamanya memecah program besar menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola, membantu dalam yang pertama mengurangi pengurangan kode, memudahkan pemeliharaan dan pembacaan program, dan yang ketiga membuat program lebih terstruktur dan efisien. Fungsi bisa dijalankan atau dipanggil kapan saja tanpa harus menulis ulang logikanya. Oke, slide berikutnya. Parameter and return value. Parameter adalah nilai masukan yang dikirim ke dalam fungsi agar bisa diproses. Contoh konsepnya, fungsi seperti mesin. Parameter adalah bahan bakunya. Kemudian return value adalah hasil keluaran dari fungsi setelah proses selesai. Ibarat mesin yang mengembalikan hasil dari bahan yang diproses. Kombinasi parameter dan return membuat fungsi dinamis dan fleksibel. Fungsi bisa memiliki yang pertama, tanpa parameter dan tanpa return. Kedua dengan parameter saja, ketiga dengan return saja, dan yang terakhir dengan keduanya. Oke teman-teman, jadi aku bakal langsung praktekkan fungsi di Scratch dan Python. Oke, jadi gini, kalau misalkan kita tanpa fungsi, kita bakal bikin contoh, kita bakal bikin yang kayak gini. Nah, ini kalau tanpa fungsi dia dia bakal bikin sesuatu yang mengulang gitu kan. Tapi kan ini kan kalau kita bikin satu doang kan gampang ya. Nah, kalau kita bikin 100 kali itu agak repot kan. Jadi panjang gitu dan ngulang-ngulang mulu. Jadi inilah makanya kita belajar yang namanya fungsi. Jadi fungsi itu letaknya ada di my block ini. Kita bikin welcome. Oke. Jadi nama bloknya kita bikin welcome user. Oke. Kemudian seperti biasa kita siapin ini. Lalu kita buat di bagian ini kita isikan dengan apa yang mau kita mainkan di sini ya. Jadi kita misalkan ini say hello. Terus kita kasih wait. Terus kita bilang welcome. Oke. Lalu gimana sih buat maininnya? Jadi buat maininnya itu di sini teman-teman. Nah, ini dipasang di sini. Harusnya kalau misalkan kalau di Python nanti yang kelihatan tuh cuman yang ini doang. Jadi kayak singkat. Di gini. Padahal ini kan kayaknya panjang ya. Ini panjang banget nih. Nih, padahal kalau udah dibikin dia jadi segini doang nih, cuma satu doang. Jadi cuma dua doang nih. Yang buat ngejalanin sama buat yang isinya ini. Jadi kayak mainin gini. Nah, hello, welcome. Jadi gitu. Dan di fungsi ini juga punya, aku bakal contohin kayak pengembangannya lah istilahnya lah. Jadi di sini bisa kita edit teman-teman. Kita contoh kita kasih nama ya. Username. Oke. Nah, kalau kita kasih username di sini, dia tuh bakal nambah blok kosong lagi di sini teman-teman. Dan ini kita harus ngisi sendiri buat blok kosongnya ini gitu. Buat kita isi nama, nanti dia bakal otomatis di sini bakal kejawab. Tapi di hello-nya kita tambahin sini join. Biar dia jadi kayak ada buat namanya. Hello. Lalu dari ini username-nya kita tarik ke bawah. Nah, untuk bagian ini kita isi aja sembarang. Misalkan kita isi Lukas gitu ya. Oke, sip. Nih kita mainkan ya. Tuh, hello Lukas, welcome. Jadi gitu teman-teman. Dan ini juga bisa kok kita tambahin lagi, kita edit lagi. Kita tambahin di sini user age. Ini sama kayak tadi. Kita tambahin dulu di sini angka misalkan umurnya gitu.
Terus, nah di bagian welcome kita isi. Jadi kita isi join. Oke, kita isi 3 kali ya berarti ya. 3 kali. Kita isi biar dia punya 3 kotak gitu ya. You are welcome. Apa sih? Kok nggak bisa? Oh bisa rukanya nggak bisa pencet. Well, gitu aja deh. Oh ternyata ketutupan. Oke, sip ya. Oke, sip. Nah udah, lalu kita coba mainkan ya. Tuh, hello Lukas, you are 19, you are 19, welcome. Oke. Jadi itu untuk yang kayak buat nama dan umur ya. Lalu di sini kita juga bisa bikin yang namanya itu kayak semacam kalkulator sederhana gitu. Jadi ini kita hapus dulu. Ini kita stay di sini aja. User oke. Jadi cara bikin kalkulator sederhananya, kita misalkan di sini kita bikin dulu blok baru. Blok namanya kita buat misal double number ya. Nah, oke, jadi di double number ini kita bisa tapi kalau kita mau main double number kita juga perlu mainin yang namanya sini variabel. Nah, kita bikin dulu variabelnya di sini. Kita bikin yang tadi udah kita jelasin tuh result number. Oke. Baru kita di sini set result number to sini kita tambahin join number to number, dan di sini kita kasih misalkan dikali salah sini salah karena double number jadi kita dikalikan 2. Jadi di sini kita editkan, kita kasih sini angkanya ya. Nah, gitu. Jadi di sini teman-teman, kita masukkan di sini dan kita langsung coba tambahkan jadi gini. Set. Terus kita pakai ini double number. Gini aja teman-teman, udah. Kita masukin angka berapa nih, misalkan kita reset dulu, kita masukkan misalkan 4 ya, 4 kali 2 kan 8 ya, set number. Oke. Set. Tuh, set number 8, berarti dia sudah ada gini tapi kucingnya nggak mau apa-apa, itu karena aku belum nambahin di sini. Jadi say coba kita kasih join. So the result is kita masukkan ini result number. Coba kita ulang ya. Tuh, kita ganti coba misalkan sini 230. Sudah selesai kita. Oke, jadi langsung kita mainkan. Tuh, mantap ya. Jadi selain dia juga bisa buat nanya-nanya, ini juga bisa buat kayak bikin kalkulator gitu teman-teman. Oke, di sini aku hapus aja yang double number, karena aku bakal fokus di sini bikin perihal yang welcome username dan user age. Jadi teman-teman, di berikutnya ini aku bakal bikin tentang username dan user age, tapi kayak dia tuh dibuat lebih sederhana lagi gitu.
kalau tadi kita perlu ngisi di bagian apa ya, di bagian di sini ya, di bagian yang start playingnya tuh kita isi nama dan umur, nanti kita bakal kucing yang nanya gitu ya. Jadi kita langsung coba mainkan. Di sini kita perlu bikin blok baru yang namanya itu get user username. Nah, gitu ya. Nah, di blok baru ini di blok baru ini bakal diisi dengan pertanyaan gitu ya. Dengan pertanyaan, nah, what's your name? Lalu di sini kita tambahin variabel. Ini aku ganti aja. Result name. Username. Oke, jadi di sini kita taruh set buat variabelnya, kita ganti di sini result username, dan di bagian nolnya kita buat answer. Oke, dan jadi kayak gini modelnya. Lalu kita juga bikin buat yang get user age. Jadi kita bikin fungsi baru. Get user age. Oke, bawah sini aja. Kita bikin hal yang sama, kita bikin variabel result user age. Terus kita set di sini. Nah, result user age. Habis itu kita pasangin answer. Oke. Lalu gimana sih cara biar dia bisa lebih simpel? Nah, jadi karena kita udah bikin yang namanya fungsi get user age dan get username, di bagian ini username yang bagian kotak-kotak dua ini itu nggak kepake lagi teman-teman. Jadi kita bisa hapus aja. Nah, gitu. Kita buang aja. Lalu di bawah sini ini caranya. Ini kan kita rencananya nama di sini, terus ini umur. Tinggal kita taruh aja sesuai urutan di sini sama di bawah sini. Terus buat di dalamnya itu kita isi join sini hello. Nah, buat dalam sini baru kita isiin pakai namanya variabel. Mana sih variabel? Variabel result username. Nah, terus ini juga sama teman-teman. Tadi karena ini yang kotaknya 3 ya, jadi kita tambahin UR result user age. Oke. Oke teman-teman, ini udah gini ya. Terus, nah baru kita di sini kita bikin dia buat ini jalanin programnya di sini. Ini sesimpel ini doang, padahal kan banyak ya. Nih, kita cuma pasang udah satu doang gitu dong. Dia langsung kayak bakal nanya formatnya ini nama sama umur. Nih lihat ya. Tuh, nanya kan? Padahal kita cuma masukin welcome user. Nah, jadi itu teman-teman fungsi. Dia kayak membuat sederhana gitu. Kita taruh ini Lukas ya. Tuh. Lalu wait. Ternyata aku lupa. Pantas dia salah. Sorry. Aku lupa ngasih pertanyaan di sini. How old are you? Nah, sorry banget lupa. Pantas dia kayak langsung Lukas ya. Kita ulang dulu. Nih kita taruh Lukas nih. Lukas. Lalu Lukas, how old are you? 19. Tuh, lihat kan? Jadi gitu teman-teman. Dia dari apa ya? Dari kalau digabungkan panjang ya, panjang. Tapi padahal kalau buat dijadiin tuh cuma segini doang, jadi 2 doang. Ini sama ini doang, udah.
Jadi untuk Scratch gitu, dan kita langsung geser ke namanya Python ya. Di Python juga sama kok. Dia cara bikinnya juga kurang lebih. Cuman kalau di Scratch kan kita tinggal geser-geser ya. Kalau di Python kita ketik. Jadi yang pertama kita bikin namanya dev, terus welcome user. Nah, kita bikin yang kayak tadi nih. Nih, kita print. Tadi kan kita udah bikin gini kan, yang pertama kali itu yang hello. Udah, gue bikin gini aja deh, welcome hello gitu aja deh. Sama ini satu lagi, biar rame aja. Oke, welcome, tutup. Nah, dua nih kan sih kan. Terus gimana sih ini jalannya? Jadi dev itu dari define ini kan, singkat dev gitu. Terus buat ngejalaninnya, kita tinggal tulis aja di sini welcome underscore user, jangan lupa dikasih tutup kurung. Nah gitu, sama kan, ini buat awalnya doang. Tuh, jadi kan, hello welcome. Oke, mantap ya. Ini aku langsung ini aja, kasih hashtag biar dia nggak kemain. Langsung aku bikin yang sama juga. Tadi kan kita udah bikin nama umur kan. Jadi aku langsung bikin di sini, langsung kejadian satu aja ya. Jangan, biar sekalian lah. Welcome user, tutup kurung. Nah, baru di sini kita tambahin user underscore name, koma user underscore age, kurung. Jadi gitu, jadi dia diisi di sini, username, user age. Nah, lupa, sorry, aku lupa petik titik 2. Baru sini print. Nah, ini udah ada nih, print hello username. Habis itu print. Kita samain aja you are nah kita pakainya nah ini teman-teman, str, jangan lupa string, pakai string karena dia nanti kan bakal berkaitan dengan angka. You are titik, terus ini plus, tadi kita kata-katain di sini welcome, terkurung. Nah gitu, udah gini kan. Terus baru deh kita buat menunya itu tinggal kita welcome underscore user. Nah, tapi dalam ini kita isi nama, kita isi kayak tadi, sama kan. Nggak usah pakai ini, pakai ini, kita isi nama sama umurnya. Tuh, udah. Coba kita mainin ya. Tuh. Lupa spasi kan. Ini lupa sih. Nah, biar rapi aja. Tuh, hello Lukas, you are 19, welcome. Mirip kan? Oke, jadi buat yang nama sama umur, hashtag pertama kita udah. Lalu kita lanjut ke apa tadi? Ngitung gitu. Double number ya. Double underscore number. Terus kita kasih sini number. Baru kita kasih titik 2. Nah, baru kita pakai, nah ini teman-teman, dia langsung muncul return number 2 gitu. Number dikalikan dengan 2. Lalu di sini dia langsung aja print dalam kurung. Misalkan di sini double numbernya apa ya?
Kita pakai contoh double number, kita masukin dulu double number. Double underscore number. Dalam kurung misalnya kita kasih 4 deh. Oke, jadi kita coba. Kalau kok nggak enak ya kursornya ya. Tuh 8. Kita coba tadi angka yang gede deh. Aduh jujur ini kursor nggak enak. Apa sih ini nggak bisa dipencet? Oke. Kita kasih angka 975. Langsung coba ya, dikali 2. Set. Ya, 950, mantep banget. Oke. Jadi sama kayak tadi aku kasih hashtag aja biar dia nggak terprogram. Nah ini dia bagian endingnya. Kita bikin soal yang tadi get username itu ya. Jadi langsung aja kita bikin sama kok caranya, get username. Kita kasih gitu, terus ini print. Pakainya print pakai return int in return input karena kita mau nanya return input. Nah baru kita kasih ini what's your name. Udah kita miripin what's your name. Oke, dia langsung ke sini ya, return input what's your name. Nah, di sini sama kita bakal lakuin juga buat get user age. Titik 2 jangan lupa print. Print mulu. Return input kurung. Ada apa sih kata-katanya? How old are you? Oke. Ya jadi dia udah kayak kita bikin ya, fungsinya udah 2 ini kita bikin. Baru di sini kita bisa coba masukkan di kayak yang tadi gini, welcome user. Jadi aku coba masukin gini dulu, username sama dengan get user name, terus di sini user age sama dengan get user age. Itu baru deh welcome underscore user kurung username user age. Masih ada kan welcome user. Oke. Bisa nggak ya ini ya gini? Coba ya. Kayaknya bakal error deh. Oh. Bisa dong. Bisa kan? Mantep kan? Tapi kayaknya kayak ini enggak sih? Ini kan dia bakal dari yang ini dia sebenarnya. Jadi tuh kayak ada yang kurang sebenarnya. Coba aku tambahin ini deh. Ini aku buat hashtag dulu aja. Ini jawabannya akan set. Nah, jadi kita coba bikin dia jadi satu semua. Kita coba bikin di sini. Kita bikin baru ya, welcome user. Kurung dari 2. Di sini baru username. Nah, kita masukin yang ini nih. Nih, username sama dengan get you. Nah, ini langsung muncul ya. Muncul gitu.
Tapi dia jangan kita pisah dulu karena tadi kan sesuai di Scratch itu satu ini dia langsung bisa ini dulu gitu. Nah, baru kita di sini print. Nah, langsung ada tuh print. Ini bisa nggak ya ditambahin? Nggak usah deh. Oke, print ini lalu umur X terus print di sini. Oke, ini kurang lagi. Print dalam kurung. Nah, langsung muncul juga tuh. Set, ads. Lah, kok hilang? Oke. User age. Oke, di sini plus. Ininya oke, langsung ada. Udah jadi kayak gini ya. Plus welcome. Jadi, ini buat ngejalaninnya sama kayak tadi. Kita langsung gini aja, welcome underscore user kasih satu kurung. Udah. Nih. Dari sebanyak ini kita cuman pakai segini doang loh buat ngejalaninnya. Tapi sama dia nanti hasilnya kayak gitu juga. Tuh kan sama. Halo Lukas, how old are you? Tuh beres ya. Jadi buat buat yang materi ini definisi dan parameter returnnya ini udah kelar. Jadi langsung aja habis ini kita lanjut ke materi berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu kita bakal bahas tentang ini dia scope variable. Jadi scope variable itu dia scope menentukan di mana sebuah variable bisa diakses. Ada dua jenis utama. Yang pertama variable lokal, hanya berlaku di dalam fungsi tempat dia dibuat. Kemudian yang kedua ada variable global, bisa diakses dari seluruh bagian program. Penting untuk menghindari konflik nama variabel dan menjaga keamanan data dalam fungsi. Prinsipnya, semakin sempit scope, semakin kecil kemungkinan error antar bagian program. Lalu desain fungsi. Jadi desain fungsi ini di sini ya sama kayak sebelumnya, kayak ya membahas tentang flowchart, terus start end, awal akhir input output, proses, session, tujuannya gimana, dan flowchart gitu. Oke. Jadi langsung aja ya, aku praktekkan. Pertama kita bakal bikin dulu buat flowchartnya. Oke, ini ya. Kita pakai ini kayak biasa. Terus kita pasang. Nah, ini udah jadi teman-teman. Jadi flowchartnya itu kayak gini. Buat kita sebelum kita masuk ke gimana caranya bikin ya semacam kalkulator gitu sih. Jadi langsung aja kita praktekkan di Scratch. Oke, jadi di Scratch itu ya kayak biasa kita bikin beginian.
kita masukin lalu kita masukin oke. Kayak welcoming aja ya, selamat datang di kalkulator. Terus kita kasih wait biar orang baca dulu, kasih 2 detik aja ya. Terus kita kan di sini 2 angka dan tipe. Terus setelah kita udah bikin gininya, ini kayak buat awalannya dulu, baru kita bikin di sini define-nya ya. Di sini kita print perintah gitu ya. Nah, lalu ini kita pindah aja ke sini. Nah, jadi dia di sini kita tinggal pasang ini di sini gitu. Nah, terus baru deh kita kayak sesuai ini. Nah ini tanya nomor 1, ini kan udah bikin ini nih, terus kita tanya nomor 1 sama nomor 2 nya. Kita pakai S buat ini, pakai pertanyaan nomor 1. Terus kita bikin variabel, nomor 1 dan langsung aja kita set variabel. Terus lakuin hal yang sama, kita bikin juga untuk nomor 2 dan pasang variabel baru. Sama kita isi answer. Nah, terus kalau udah kayak gini, sini kita bakal nanyain tipe operasinya ya. Kita tanya tipe operasinya, jadi kita masukin dulu tipe operasi, rasanya kasih kurung 1 untuk penjumlahan, 2 untuk pengurangan, 3 untuk perkalian, 4 untuk pembagian. Oke, udah gitu ya. Oke, udah kita masukin itu, terus kita bikin variabel baru lagi. Variabelnya kita namain sini operasi. Oke, sama kayak tadi kita set di sini, ganti ke operasi, terus ini kita ganti answer. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita coba tes dulu ya. Kita ambil kalkulator, nomor 1, tahun 3. Saya. Ini kalau udah gini, kita tinggal mainin if else aja lagi. Karena di sini kita bakal pakai 4 tipe operasi. Jadi if else kita coba pasang if else. Oke. Ini aku pasang 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. Nanti ada alasannya kalau pasang 5. Ya, langsung aja di sini aku masukin dulu semuanya sama dengan dulu. Kita isi buat di sininya. Sama dengan sini ya, oke. Terus di sini kita bikin fungsi baru, namanya itu sesuai ini ya, misalkan dia penjumlahan 2 angka. Tambahin aja di sini nomor 1
sama nomor 2. Nah, oke, ini udah muncul kan. Kita bikin variabel. Di sini kita bikin variabel namanya result. Oke, result, terus kita pasang di sini, kita ganti hasilnya result, dan kita pasang di sininya 0 ini kita ganti sesuai dengan operasinya. Nih, kita tarik deh merah-merah ini, set, oke. Jadi terus sini aku bakal bikin dulu. Jadi apa ya? Aku masukin dulu, bikin fungsi bloknya, pengurangan. Pasang result, terus ini ya kayak tadi, masukkan tipe operasinya. Terus kita masuk ke perkalian. Ini udah 17 pengurangan perkalian. Nah, terus ya sama kayak tadi, tinggal kita set aja dan kita tambahin operasinya di sini. Nah, udah gini, terus tinggal bikin satu lagi pembagian. Kita bikin ini, kita pasang sama kayak tadi resultnya. Sorry. Nah, ini dia. Oke. Nah, kita udah bikin 4 fungsi baru, dan selanjutnya di sini kita coba isi ya di else-nya. Jadi pertama, aku bakal ngisi dulu di bagian ini. Kita ganti semuanya di sini, kita masukin operasi. Oke. Nah, di operasi ini sama dengan 1, operasi 2, 3, operasi 4. Oke. Terus selanjutnya kita isi di sini pakai ini, sesuai ini ya. Ini kan pertama tadi penjumlahan, berarti penjumlahan. Yang kedua pengurangan. Yang ketiga pembagian keempat. Ini berarti salah. Nah, pembagian di situ. Oke, salah posisi pembagian. Terus perkalian ya, perkalian di situ. Oke, ini udah lengkap. Nah, terus di dalam sini ini tinggal pakai variabel ini. Jadi ini hati-hati masukinnya, jangan sampai salah nih. Kalau salah nanti kebalik nilainya. Kalau penjumlahan sih nggak apa-apa, yang lain-lainnya aja sih. Nah, oke, terakhir. Nah, sip ya. Terus ini apa nih bang? Nih, ini. Jadi ini diisi if ininya pakai sama dengan if 0, kita masukin
Jadi gini kan, kalau pembagian itu karena dibagi dan 0 nggak bisa, makanya kita masukin ini karena ini pembagian, gitu aja. Nah, makanya bikinnya 5 tadi. Nah, udah kita isi kayak gini. Ini cukup panjang sih ya. Ini terpanjang sih sejauh ini. Terus di sini ya kita bakal isi stay Alsace ya. Say nggak bisa dibagi 0. Terus kita wait dulu, wait 1 detik. Terus baru kita stop karena dia emang udah kayak ya udah, kalau nggak bisa ngapain lanjut gitu kan. Kalau lanjut ntar salah aja, nggak bisa aja. Terus baru deh di akhirnya di bagian bawahnya kita di else-nya itu operasi salah. Terus untuk bagian paling bawahnya, bagian akhirnya kita kasih join dulu, join. Terus kita isi aja sih hasilnya itu baru kita masukin di sini result. Oke, hasilnya nanti hasil gitu kan. Ini harusnya udah beres kayak gini teman-teman, ini udah jadi ya. Oke, coba langsung kita mainkan. Mau tanda kalkulator. Oke, masukkan tipe operasi. Masukkan angka dulu kan, 2 misalkan ya, 3. Untuk penjumlahan kita 2 tambah 3 harus 5 nih. Tuh, mantap kan. Kita coba pengurangan, kita coba masukin bilangan satunya lebih kecil, 3 lalu 10, berarti kan langsung min 7. 2 ya pengurangan, tuh min 7, berarti bisa ya. Terus kita coba lagi perkalian, kita coba perkalian yang jangan deh, perkalian kayaknya sama aja. Pembagian kita coba, tadi kan kita ada bikin yang ini kan, yang nggak bisa dibagi 0. Coba kita masukin 3, 0, 4, tuh nggak bisa bagi 0. Jadi ya seperti itu teman-teman buat yang scratch-nya. Aku tadi penasaran, pengen coba perkalian nih. Di sini coba masukin angka satunya agak gede aja deh, 700 dikali 3, 325 ya, coba ya. 1, 2, 3, 1. Oh belum, 3. 1, 2, 3, 1. Berapa tuh? 227.500. Banyak kan? Ya ini sudah sih begini aja. Jadi ya langsung aja kita lanjut ke Python. Oke teman-teman, jadi di sini aku langsung aja melanjutkan ke bagian Python-nya. Sudah aku siapin. Nah, sini langsung aja kita bikin kayak tadi. Kita bikin kayak gini, udah def, define, nya print, underscore perintah, terus turun, jadi 2, pas bawah, print, kurung, selamat datang kelas, print, pesan, 2 pesan, dan seterusnya. Oke, ini salah satu. Nah, oke. Udah gini kita langsung masukin tipe operasinya. Kan tadi kita pertama ada tambah, terus ada kurang, ada kali, dan ada bagi. Nah, tadi kita masukin menjumlah. Apa sih menjumlah nggak sih namanya? Penjumlahan, apakah? Penjumlahan 2 angka.
Oke, kita pakai tutup kurung nomor underscore 1 kasih koma nomor underscore 2. Terus di sini ini kok malah ke situ ya. Nah, kasih titik 2 nomor 2 sih. Kita kasih titik 2. Terus kita tulis return nomor 1 plus nomor 2. Oke, langsung ada. Terus kita bikin lagi def pengurangan 2 angka. Nah, kita bikin lagi def perkalian 2 angka return set. Harusnya udah bener ya, bentar aku cek dulu, takut ada yang salah sih. Oke, langsung bener-bener aja ya. Oke, return nomor 1 nomor 2. Baru di bawahnya kita masukin define yang ini, print perintah. Oke, kejar lagi terus ini coba peluang kalian nomor 1 mau dengan plot akun input tadi maaf ini buat pertanyaan gitu, masukin nomor 1. Nah, udah ada dia ya. Langsung dioperasi pakai int terus input berkurung operasi tipe operasi tanda tanya petik nggak petik nih, ini makain dulu tanda tanya dalam kurung 1 ke 1 untuk penjumlahan kita koma kita ketik 2 atau lagi cek baterai kita low bit ya. 1 2 kebanyakan banget sih, 1 2 ini guys ya. Begitu ya, terus masukin operasi satu menunggu itu kemudian buat ekspor 2 ekspor 4 kita pilih 2 kali pasti 2 kali pasti 3 terus kali pasti 4 ya. Tapi di sini yang di operasi bagi tadi kan kita ada bikin sesuatu yang agak spesial ya, jadi di operasi ke-4 ini untuk pembagian kita bikin di sini itu alif ya, nomor 2 pakainya dia dulu sama dengan 0 terus bagi 2 angka 2 terus ini tapi tidak nah, sudah pasang else sini else dan kita bisa dibagi
Oke, hasil bagi tangan ini terus kita pasang di sini sedikit. Terus kita buat air untuk penutupan kayak tadi, kita kasih di sini salve. Plastik tidak valid atau salah sama aja. Terus di sini buat akhirnya ini kalau yang tidak salah kita kasih dulu exit ya. Nah, buat akhirnya baru kita pasangin dari frame. Nah, hasilnya adalah oke. Hasilnya adalah jadi sini harus ditambah. Untung aku lihat STR dalam kurung pisau kurung depan. Oke, hasilnya adalah seperti. Oke, langsung aja kita jalankan. Ini dia muncul dia langsung dan dimut. Deh. Oh, ini enggak sih. Aku lupa ngasih ini. Nah, oke, coba ya. N30, what? Lah, oh bisa guys. Tunggu ya. Ini operasi tempatnya sama dengan bagian. Terus teman-teman, jadi ini kayaknya salahnya ada di ini deh. Ini kayaknya ngasih clue nih segitiga nih. Langsung di bagian ini kasih kita. Nah, jadi ini kita perbaikan, kita ulang dulu. Saya di sini ngarsok, terus ini kita print. Oke. Nah, baru exit. Nah, udah gini ya. Harusnya udah nggak salah lagi. Nah, sip. Kita masukin coba 2, 64, 16 ya. Oh my god, ini kenapa lagi? Tambah 2 angka, tambah 150. Oke, dia nggak bisa call. Oh alah, ya Allah. Ini harusnya diubah ini, ditambah. Salah dikit nih. Nggak konsisten. Tambah kurang kali bagi. Nah, coba lagi ya. Coba tadi 4, 2, 1. Nah, hasilnya 6. Kita coba perkalian deh. Tadi 700 sama 300 ya. Ada nggak sih hasilnya masih? Ah, itu 700. Coba tadi 325. 325. Boom. Oh belum ding. 3 perkalian kan. 200, 500, 227. 500, 227. Anjay.
Mantap ya. Kita coba yang 0 coba ya. 3 aman 0. Coba operasi 4 harus buat dia. Ini dia. Untung kita coba. Operasi bagi. Wait, kalau bagi normalnya bisa nggak ya? 4, 2, 4, 4, 2, 4. Hah? Wait, aku balikin ya? Oke guys, kayaknya ini harusnya kenapa ya? Oh, ini cuy. Ini nambahin else nih. Jarang nggak ya? Ya else titik 2. Ah ini, coba ya. Oke, aku tahu. Ya, mundurin. Nah, kita coba 4 sama 2. Kita pilih bagian hasilnya 2. Tuh, langsung benar. Kita coba lagi. Coba angka 0. 4 sama 0. 4. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Ini udah beres, udah jadi ya untuk Python, dan untuk Scratch juga udah jadi. Di sini aku save aja. Oke. Ini untuk Edge, untuk Pythonnya. Jadi kayak gitu teman-teman, dan langsung nanti kita lanjut ke bagian akhir ya project. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu slide project. Di sini kita akan mengerjakan tentang project school language untuk pemecahan jadi fungsi-fungsi. Langsung aja praktekkan di Scratch. Oke, nah ini kita bikin list scripts. Oke, terus kita pasangin ini bendera. Kita pasang di laptop upgrade. Kita pasang ini jadi biar dia ntar pas kita mau ulangi programnya, dia datanya nggak numpuk, datanya jadi update gitu. Terus di sini kita bikin fungsi get user upgrade. Oke. Sini kemudian kita bikin variabel. Di sini kita ganti true. Nanti kita bikin true, kita bikin false juga. Jadi dia kayak ada batasnya gitu teman-teman. Terus kita bikin dia seolah-olah nanti bakal berulang terus karena dia akan menginput data. Jadi kita masukin private until di sini kita masukin pakai sama dengan. Nah, baru kita masukin as user grade sama dengan false. Terus baru kita di sini lagi kita kasih pertanyaan. Explain. Terus kita kasih set. Nah, jadi kita bikin variabel baru, yaitu variabel nilai grade sendiri. Nah, oke. Baru kita ganti nolnya ke X. Kemudian sini kita tambahin if aja ya, nggak pakai else, kita tambahin dia
sorry, kita pakai mouse, terus kita bikin di atas sini pakai sama dengan, baru kita masukin grids coba ini grids ini if grids means satu enggak, kayaknya bener kayak gini, pakai ini sorry, pakai data variable if grids means satu, baru nanti setnya kita set ini jadi false. Nah, terus di function ini kita tambahin add grade to grade gitu ya, tambahkan grade dalam grade. Ini udah sampai sini, kita bisa coba dulu sih. Untuk cobanya kita pasang di sini ya, 9, 7, 8, 9. Oke, jadi datanya udah bisa masuk, dan kalau aku pencet merah-merah ini dia bakal hapus start. Nah, gitu deh. Kemudian kita bakal bikin dia kayak punya pembatas gitu. Maksudnya di sini itu adalah, jadi kalau di sini belum aku bikin pembatas, dia bisa dimasukin dengan angka bermacam-macam, contoh 900, lalu aku kasih yo-yo, jadi dia terlalu luas gitu kan. Makanya di sini aku bakal bikin kayak pembatasnya itu dengan cara di bagian sini aku tambahin lagi di sini. Jadi di sini kita tambahkan yang namanya pivot lagi. Di sininya baru kita kasih pakai operator N, terus kita kasih lebih dari sama kurang dari. Nah, di sini kita masukin grade. Oke. Nah, ini pembatasnya kita kasih min 1, terus ini kita kasih 11, lebih dari min 1 kurang dari 11. Kemudian baru kita kasih sini, kalau dia misalkan memasukkan salah satu angka ya, contoh masukkan angka 12 ya, nanti dia baru akan keluar kalimat yang ini, nanti kita koreksi. Dan angka 0 sampai 10 dalam kurung min 1 buat stop. Oke. Di situ kita tambahin wait second di sini. Kasih 2 detik aja. Oke. Ini bagian yang get user grade-nya udah selesai, udah sampai sini aja. Tapi kita perlu bikin hal lain, karena ini kan termasuk perhitungan nilai, nanti kita bikin nilai minimum berapa, maksimum berapa, dan rata-ratanya juga berapa. Jadi di sini aku bakal masukin di bagian yang ini, bagian bendera ini aku masukin ini, terus ini aku tambahin line of grades. Ini aku kasih sama dengan
baru kita tambahin di sini. Kita kasih. Nah, ini kalau misalkan nanti user nggak kasih nilai apapun, jadi dia bakal gini. Kalau nggak kasih nilai apapun, terus wait, dan kita langsung stop aja karena emang nggak ada nilainya, buat apa diproses kan. Nah, terus di bagian bawah sini kita kasih join nanti 2 kali. You are given, kita kasih you are given length of. Nah, ini kita kasih ini sama, sini kita tulis grades. Oke, sip ya. Nah, udah kayak gini teman-teman. Terus kita bikin yang namanya di sini, kita bikin nilai minimum ya. Aku aja ini. Oke, kita bikin nilai minimum. Ini compute. List minimum number list. Beres. Kita buat apa nih? Kita punya fungsi baru, baru. Nah, kemudian kita sini bikin variabel, kita bikin minimum, variabel index. Terus kita pasangin aja di sini. Ini kita ganti minimum. Ini kita ganti index. Nah, di index tuh ini kita ganti angka 1, dan di minimum kita ganti dia item. Oke. Nah, terus kita kasih di sini pakai repeat. Apa yang diulangin? Length breadth. Terus kita isi dalamnya pakai if aja. Nah, ini baru pakai if aja, nggak pakai else. If kita masukin ini, kita kasih tanda kurang dari kan, karena dia minimum. Upgrades kurang dari minimum. Minimum ya, di sini. Terus kita set minimum to item upgrades, item index ya. Aku agak lupa, kayaknya di sini harusnya index deh, tapi aku coba satu dulu, nanti gampang lah ya. Oke, terus kita isi lagi di sini terakhir, kita change. Nah, kita taruh sini change index by 1. Oke, ini udah kayak gini, dan ini coba aku copy aja karena dia bakal mirip kayak gini, sumpah. Tapi ada pembedanya di sini, kita bikin dulu variabel maksimum. Oke, kita sekarang bikin fungsi baru.
Complete list maksimum sama number list. Tetap di atas ini. Sebelumnya kita tambahkan dulu di bagian ini, jadi kita kasih jeda waktu. Terus kita tambahin di sini. Ini sama sini. Nah, terus kita isi. Basic namanya grade. Oke, sekarang kita perbagian di maksimum. Kita rapiin dikit. Jadi tadi di sini kita ganti maksimum, indeks 1, length of grade, if item. Tapi sini diganti nih. Dia pakainya lebih dari item. Terus kita pasangin lebih dari maksimum. Set maksimum item to index of grade, change index by 1. Oke, udah gini. Ini terakhir kita bikin itu average atau rata-ratanya. Jadi kita bikin variabel baru, average dan sum. Oke, dropin dulu ini. Oke. Terus kita bikin di sini, bikin blok baru dulu yang pasti. Baru di sini kita set ya. Kita kasih set, terus kita kasih repeat. Oke, nah di sini kita ganti pakai sum. Di sini kita ganti pakai index. Terus di repeatnya yang angka 10 kita ganti ke length grades, dan di dalamnya kita pasangin change 2 kali. Ini kita change sum. Indexnya 1, terus change sumnya kita pakai item. Item index. Terus bawahnya kita pasangin set average. Nah di ini tapi kita pakai operator pembagi. Sum di bagian lain. Oke, udah beres. Kita masukin lagi di tempat perintah. Segini. Ini kita kasih grades. Nah, terus buat ininya, buat akhirannya kita kan perlu kayak masih tahu ya. Kita udah ada di program tapi kita belum kasih tahu, jadi kita tambahin di sini print hello. Oke, terus kita pakai operator, dan operatornya dikasih join sebanyak 5 kali. 2, 3, 4, 5.
tujuannya itu buat ngisi hasilnya tuh kayak gimana gitu. Minimum maksimum average, baru deh kita isi aja dalamnya. Average ini maksimum dan minimum. Oke, ini udah beres. Dan kayaknya kalau misalkan ada salah, kayaknya salahnya di sini kayaknya. Tapi harusnya enggak sih. Oke, jadi kita coba start ya. Kita coba masuk nilainya. Anggaplah 9 ya, terdata 8 5 7 6. Oke, segitu aja ya. Dan untuk stopnya kita pakai min 1 tuh, you given. Nah, jadi kayak gini teman-teman, berhasil ya ternyata ya. Minimum 9, maksimum 9. Wait, kayaknya coba aku ganti ini pakai indeks deh. Agak ada yang janggal ya. Coba 9 7 8 7 9. Oke, udah nih. Yang satu. Nah, gitu dia. Berarti harus diganti indeks. Jadi minimalnya ada 7, maksimal 9, dan average 0,2. Jadi yang tadi kesalahanku itu aku lupa di sini gantinya. Jadi harus fokusin indeks, dan ini udah berhasil teman-teman kayak gini programnya. Oke. Dan ini aku save dulu. Oke. Jadi kita bisa lanjut aja langsung ke Python. Oke teman-teman, jadi kita langsung aja ke bagian Pythonnya. Jadi ini Oke teman-teman, jadi kita langsung lanjut ke bagian Python ya, bagian terakhir dari video ini. Langsung aja kita buat cepet aja ya, karena kayaknya udah lama juga videonya. Sama cara bikinnya, kita get threads. Aduh, salah. Untuk udah ada, coba kita cetak aja. Kalau kita apply, jujur sebenarnya kalau di Python agak ini ya, beda ya kata-katanya ya. Jadi ada apa yang try, terus dan nanti kita nih nulis nih accept gitu. Accept. Value. Oke.
continue. Oke, kalau kita bisa pakai if equate langsung teman. Nah ini baru ya yang tadi satu terus step 2 baru kita ask for grade sudah. Oke, sudah ada. Terus di sini pakai elif 0 kurang dari sama dengan grade kurang dari kita tab dulu aja karena ini bakal kita pakai kurang dari kita ganti 10 ya. Greatest happen grade. Oke, ada udah. Terus pakai else. Oke, sip. Nah, antara 0 dan 10. Terus di sini kita kasih min 1 2 stop. Oke. Kayak gini ya. Tinggal return grades. Oke. Terus kita bikin di bawah sini, bikin define lagi, bikin fungsi baru. Nah ini baru kita bikin yang compute. Minimum. Oke, sama kita bikin yang tadi. Number list. Saya keluar. Minimum. Menggunakan number list 0 for number and number list. If number kurang dari minimum sudah number. Udah otomatis ini. Oke, terus kita tinggal kasih sini nilai return minimum. Oke, kita bikin yang sama days langsung muncul nih. Nah, complete list maksimum number list. Oke, maksimum number list for number in number list baru dia dari maksimum number. Oke. Dan di sini kita bikin return maksimum. Oke. Enak nih, enaknya Python ya, langsung instan nih, tinggal pencet tab. Terus kita bikin yang terakhir itu average. Oke. Kalau 0 for number in number list titik 2 total plus minus plus sama dengan number. Oke, terus di sini kita bikin average. Average udah total. Oke, udah ada juga total. Oke, total ada satu aja. Total len number list. So, kita masukin nih. Nah, tuh. Terus kita bikin lagi grade dengan get underscore grades underscore from underscore user from if kita kasih if. Oh, udah ada langsung ya.
tapi di sini kita ubah sama dengan di print. Nah, Anda tidak masukkan nilai itu boleh. Terus di sini karena kita nggak masukin nilai, kita exit. Oke. Terus ini print dan kurung grade. Print kurung you given aku lupa ketik. You given ketik ada tambah STR grades setelah tambah grades. Oke, benar. STR grades sini nggak usah diisi lagi. Nah, terus baru deh di bawahnya sini kita tulis minimum sedang compute list minimum, kita kasih grades. Terus maksimum kayak terus average kayak ini print. Nah, kita print di sini. Kita kasih titik minimum titik 2. Kita kasih ini minimum kayak kemudian kita kasih koma max. Kita cek dulu max ini, average ini. Oke. Nggak ada ini, saya ketik. Oke, depan sini kita kasih S, terus di belakang sini average titik average. Jangan pasti kita bikin apa aja deh. Average titik 2 F average lah. Ini kita bikin di sini tambah titik 2 titik 2. Oke, kita cek dulu average. Kita dulu ya. Ya. Jadi kita langsung coba lagi.
masukin angka 9, 7, 8, 9, 1. Oke, teman-teman, min 7 maksudnya oke. Jadi begitu teman, dan ini udah beres, udah berhasil. Jadi ya sampai loading tuh. Jadi sekian video pembunuhan komputer bagian fungsi dari aku. Maaf bila ada salah kata, dan terima kasih buat teman-teman udah nonton video ini. See you on next video. Bye bye.